Apa yang harus saya lakukan? Kamu naikin berita tentang Arga Dewa Narendra. Ya kamu bikin aja di penipuan sengketa tanah. Ya. Apa isunya? Bahannya ada di sini. Di sini lengkap. Aku terus senang dengarnya. Hei, sayang. Dewa, apakah benar perusahaan Anda melakukan penipuan? Gini, saya minta tolong. Kalian nggak berhak ada di rumah saya, jadi tolong ya. Tolong pergi dari sini. Tapi benar kan Pak Dewa melakukan penipuan kepada pemilik lahan tersebut, Pak Bara Adiguna? Saya nggak perlu jawab pertanyaan seperti itu, oke? Saya nggak perlu jawab sama sekali. Bu Kirana, bagaimana tanggapan Ibu atas penipuan yang dilakukan suami Ibu? Jangan menyimpulkan hal yang belum ada buktinya. Pak, tolong statementnya Pak. Tolong dijawab. Kurang ajar dong. Udah. Jangan pernah sentuh istri saya, ngerti? Kalian semua pergi dari sini. Ya, ini yurisdiksi saya, ini rumah saya. Ya, kalian nggak berhak ada di sini. Maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas saja. Saya nggak peduli ini tugas kalian. Kalian celakain istri saya. Sekali lagi, siapapun bobo istri saya nggak akan terima. Saya tuntut kalian semua. Pergi kalian semua. Pergi sekarang juga. Maaf ya Pak. Kamu nggak apa-apa? Huh? Nggak apa-apa. Aku cuma kaget aja. Oh, minta maaf, gara-gara kamu jadi kena juga. Nggak apa-apa. Beneran, aku nggak akan terima. Mau siapapun itu nyakitin kamu, aku nggak terima. Iya, nggak apa-apa. Mereka juga nggak sengaja pasti. Ya udah, ayo masuk. Udah. Oh, bisa-bisanya mereka langsung masuk ke rumah, nggak terima kayak gitu tuh. Mas Dewa, nggak apa-apa ta? Mbak Kirana, nggak apa-apa iku. Emangnya ada apa toh Mas? Kok rame-rame ngono mau? Ono apa Mas ribut-ribut Mas? Nggak apa-apa, cuma salah paham aja, Ner. Ya ampun, Mbak, iku sikile memar Mbak. Ya udah, kamu duduk dulu, bentar. Coba lihat. Mary, tolong ambilin kotak P3 buruan. Oh iya, Mas, saya Mas. Mas, ini nggak apa-apa kok. Nggak ada apa-apa gimana. Ini coba kamu lihat, memar begitu. Sayang, kalau sakit. Jangan dikuat-kuatin. Ini cuma memar gitu doang. Cuman kamu bilang, ini, ya Allah. Mana, sini. Ini aja salah paham, Mas. Nggak apa-apa kok, nggak berdarah. Aku minta maaf ya, gara-gara kamu jadi kebawa masalahku. Nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Cuman tetap aja, aku paling nggak suka dan aku nggak terima ada siapapun nyakitin kamu. Aku nggak akan terima, sayang. Apalagi orang-orang itu, aduh. Sayang, udah jangan marah-marah. Mereka juga nggak sengaja pasti, ya? Nggak sengaja gimana? Kamu tadi lihat sendiri kan, mereka sampai dorong-dorong begitu. Udah sini aku obatin lo. Mereka juga nggak sengaja, udah nggak apa-apa. Jangan marah-marah kayak gitu. Ya aku obatin lo ya.
Oh ya, Mary tolong bantuin saya bilang ke security untuk minta cari bantuan tambahan orang untuk jaga keamanan di depan. Ya. Saya nggak mau ada orang-orang seperti itu datang lagi ke rumah saya. Iya mas, siap mas. Sakit? Dikit. Tahan ya? Pelan-pelan mas. Pelan-pelan. Sakit. Nggak, dikit lagi. Ya ampun, Mas Dewa, so sweet banget sih. Gak salah iki, lek Mary ku jadi tim pendukungnya Warna. Warna apa? Iya, Mas Dewa sama Mbak Kirana. Oh, oke. Mas Dewa baru tahu ya? Sebentar, kamu ngapain masih di sini? Tadi kan saya bilang apa? Tolong bilang ke security, kita harus cari tambahan karyawan baru. Tolong. Ya mas. Astagfirullahaladzim. Bah, lagi yang sakit. Benjol ya mas? Hah? Kau lebam kali? Biarin aja. Apa benar kamu bahagia? Iya. Aku bahagia. Aku bahagia karena suami aku sangat cinta sama aku. Suami aku selalu ngelindungin aku. Aku sangat bahagia saat ini, Kak. Ternyata kamu udah bahagia, Kirana. Mungkin ini saatnya aku untuk berhenti dan menerima takdir. Aku terlambat untuk mendapatkanmu kembali, Kirana. Saya nggak mau tahu, pokoknya cari semua media-media yang berani datang ke rumah saya tadi, terus suruh mereka untuk take down beritanya. Itu semua nggak bener. Dan kalau bisa telepon Pak Ivan, suruh ditelepon saya sekarang. Mas, kok bisa ya berita itu muncul? Padahal kan udah ketahuan siapa yang salah. Itu dia sayang, makanya aku juga bingung. Aku juga heran. Mereka kok seberani itu ngelakuin hal seperti ini sampai ke media segala lagi. Udah jelas, ini aku difitnah. Aku difitnah. Mereka salah, mereka bohong, tapi kok bisa ngebalikin keadaan seperti ini? Ini bikin aku gak terima. Aku rasa ini pasti ada orang yang pengen ngejatuhin aku dan perusahaan. Ngeri juga ya. Aduh, Mas, lebih baik ya. Lebih baik kamu hari ini jangan kemana-mana dulu deh, ya. Kenapa? Ya aku takutin nanti wartawan yang tadi tuh pada ke kantor kamu. Terus mereka bikin ulang lagi, terus kamu kepancing emosinya dan akhirnya kamu kelepasan. Aku gak mau loh nanti berita kamu malah kemana-mana jadinya. Bukan gitu, nggak gitu. Ini masalahnya, ini tentang kredibilitas kantor dan perusahaan. Jadi aku nggak mau sampai hancur gitu ya, nggak mau. Dan kita nggak salah sayang, ya kita nggak salah sama sekali. Jadi buat apa aku takut sama mereka? Oh nggak mau. Ya, aku percaya sama kamu. Ya udah kalaupun emang kamu harus ke kantor ya udah. Yang penting ingat jaga emosi, ya? Iya. Iya? Iya. Ya udah kamu ke kantor, aku ke yayasan ya. Aku berangkat. Tunggu. Aku anterin kamu ya. Nggak usah. Kenapa dianterin? Itu tadi media-media datang ke sini. Aku takutin nanti mereka malah ngikutin kamu di jalan atau mereka udah standby di yayasan. Jadi aku anterin aja, ya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Ya aku tahu kamu memang serba bisa sendiri, tapi nggak gitu. Tolonglah izinin aku anterin kamu. Dan di sana juga kan
Itu kan jadi pertama kalinya kamu ke yayasan. Jadi biar aku kenalin kamu sama pengurus yayasan di sana. Sekalian. Ya udah deh. Ya udah ya, anterin ya. Makasih ya. Biasa. Kamu nggak ada yang dibawa? Enggak, udah. Jadi masalah Dewa udah nyebar kemana-mana ya, Mas? Semua sesuai dengan rencana. Perfect. Bagus. Dia nggak tahu kalau dia sedang berhadapan dengan siapa. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa. Mas, dengan begini, aku yakin akan banyak klien Dewa yang mundur dan perusahaannya pasti akan goyah. Dan lama-lama akan hancur, Mas. Kita lihat aja nanti. Hai Tante. Hai, sayang. Aku balik kantor dulu ya. Oke, Mas. Hati-hati ya. Here we go. Sayang, tumben kamu jam segini udah kesini. Ayo duduk. Ini Tante, aku udah ngambil sertifikat kematiannya Oma. Thank you ya, sayang. Tante gak sanggup kalau harus ngambil sertifikat ini sendiri ke situ. Iya, nggak apa-apa Tante. Mega ngerti kok. Kadang rasanya kenangan tuh masih terasa dekat banget. Tapi padahal orangnya udah nggak ada. Tante udah jangan sedih terus dong. Ya. Ya, kan masih ada backup. Thank you ya, sayang. Thank you so much. Tante nggak tahu harus gimana lagi kalau nggak ada kamu. Nanti kamu update ke saya kalau udah selesai ya. Siap, Pak. Ibu, imunisasi gratis ya? Oh, silakan Pak, diantar ya. Oke, silakan. Halo Panten. Wah, Mas Dewa, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Panten perkenalan. Ini istri saya. Oh, halo Mbak Kirana. Akhirnya kita ketemu ya Mbak ya? Selama ini saya dengar Mbak Kirana setelah pernikahan Mas Dewa sama Mbak. Akhirnya kita bisa ketemu langsung. Saya juga seneng Pak Anton bisa akhirnya datang ke sini. Soalnya Mas Dewa sering banget ngomongin yayasan ini. Ya jadi gini, saya Pak Anton ini yang bertanggung jawab sepenuhnya dan dia yang sangat mengurus yayasan keluarga kita selama ini. Dan Pak Anton juga harus tahu, Kirana istri saya, dia dulunya seorang suster. Dia seorang perawat yang sangat luar biasa sekali, baik sekali hatinya. Jadi saya rasa sangat baik sekali kalau dia akan mengurus dan membantu yayasan di sini. Wah, luar biasa sekali Mas Dewa. Skill seperti Mbak Kirana ini memang sangat penting di sini. Apalagi kita suka kekurangan tenaga medis saat program kesehatan. Oh gitu? Ya. Saya seneng loh Pak Anton kalau bisa bantu. Wah, kebetulan di dalam lagi ada imunisasi gratis untuk warga yang kurang mampu. Mbak Kirana mau ke dalam nggak? Mau banget. Boleh Mas? Boleh lah sayang. Oke, Ya, mari silakan. Yuk, silakan. Mari. Saya tuh seneng banget loh Pak Anton kalau bisa ditugaskan di lapangan langsung kayak gini. Tapi apa Mas Dewa izinin? Mbak, kerja di lapangan itu nggak gampang loh. Iya saya tahu Pak Anton. Tapi ya saya seneng. Soalnya menurut saya kalau bisa turun langsung ke lapangan jadinya bisa bantu banyak gitu. Iya kan Mas? Iya sayang gini, aku gak akan pernah batasin kamu dan aku tidak akan pernah melarang kamu.
Selama kamu senang, kamu happy. Tapi jangan sampai kamu capek. Udah itu aja. Iya, insya Allah. Akunya juga bisa jaga kesehatan. Aku excited banget kalau bisa bantu orang lain lagi. Lihat sendiri. Saya salut banget loh Mas. Istri seorang Arga Dewa, sangat rendah hati dan mau menolong orang. Jiwa susternya luar biasa sekali. Biasa aja, Pak. Itulah yang bikin saya cinta banget sama istri saya. Yaudah sayang, ini kan udah jam segini Panton, saya izin saya berangkat ke kantor dulu, ya? Saya titip istri saya, mungkin bisa dibantu diajarin. Oke. Ya Allah. Sayang. Aduh, saya Bu. Bu, tolong Bu. Enggak. Kalau lagi kejang-kejang gini jangan dikasih air minum atau enggak makanan, jangan. Nanti yang ada tersedak. Jadi lebih baik tolong dirapatkan kursinya. Taruhin aja. Mas, tolong. Maaf Ibu. Maaf. Biar saya cek dulu bentar ya. Pak Anton, boleh tolong panggilkan ambulans, takutnya nanti ada sesuatu yang parah. Siap. Mari Ibu. Ibu, jadi kalau kejang kita biarkan aja dulu, karena nanti akan tenang dengan sendirinya. Yang penting ibunya harus tenang juga, jangan panik kayak gini ya. Ibu minum dulu. Ya, tarik nafas, buang, semuanya akan baik-baik aja. Kita tunggu adiknya ya. Melihat Kirana seperti ini, jadi nggak sabar punya anak. Aku yakin Kirana itu akan jadi ibu yang baik sekali untuk anak-anak kita nanti. Ya, halo. Laporan apa? Hah? Oh gini, oke, saya segera ke kantor sekarang. Tolong siapin file dan datanya, ya. Oke. Orang kaya. Boleh lah, cek-cek dulu bentaran. Jeroan. Gini doang. Banyak kan juga punya Bu Melinda. Iya nih kayaknya nih, lucu. Win, buruan bantuin ibu beres-beres. Bu. Sampai kapan sih kita kerja kayak gini, Bu? Aku nggak betah. Nak, emang kita punya pilihan lain? Hah? Mau pindah kemana kita? Mau apa lagi? Coba aja kalau kita bisa nemuin orang tua kandung Kirana, pasti nasib kita berubah nih. Kita bakal punya banyak duit. Wah, nggak beres-beres ya? Capek, Bu. Yang namanya kerja capek. Kalau kaya nggak capek, nggak kerja.
Orang kaya tetap kerja. Kamu makan aja nih, makan. Kalau keseringan aja capek sampai muntah. Bisa orang kaya nggak kerja. Kamu nggak lihat Mas Dewa tiap hari ke kantor? Iya, udah sih kerjanya enak. Mana ada yang kerja enak? Duduk doang itu dia di kantor. Ya Tuhan, anaknya siapa ini? Dia otaknya yang kerja, nak. Otaknya yang kerja dia. Ini tangannya yang kerja. Capek. Ya kamu mau dibilang otaknya sedikit, anak sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, adanya udah baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Ya Allah. Tapi lebih baik adanya dibawa ke rumah sakit biar dicek lebih lanjut sama dokter. Iya Bu. Takutnya ada epilepsi. Iya. Terima kasih Bu. Terus Mbak Kirana, ambulannya sudah siap. Pas banget, boleh dibantu ya? Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Betul sekali ada Mbak Kirana. Kayaknya anak-anak yang datang ke sini itu belum pernah diperiksa ya Pak Anton. Dan mungkin vaksinnya juga belum lengkap. Iya benar sekali Mbak Kirana. Di sini memang lagi sangat kurang sekali. Rasanya saya jadi ingin sekali untuk bikin program untuk mengecek ibu-ibu dan anak-anak yang ada di sini. Wah, saya setuju kali Mbak Kirana. Nanti saya akan bantu ya Mbak ya. Ya, makasih Pak. Ya. Sayang. Iya Mas. Sayang, tadi aku barusan telepon sama kantor, ada yang penting jadi aku harus berangkat ke kantor sekarang juga. Ya udah kamu hati-hati ya. Aku khawatir loh. Yang penting kamu ingat pesan aku di rumah tadi kan? Iya aku ingat. Jangan kepancing emosi, harus sabar, harus bisa jaga diri, ya kan? Yaudah, aku berangkat ya. Pak Anton, saya tinggal ke kantor ya. Siap Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak Kirana. Iya. Sini memang suka rame gitu Mbak, karena memang gratis kan. Iya. Beka, Mama, Beka, sayang, Mama. Mama kok balik ke sini nggak bilang-bilang sih, Ma? It's over, Beka. Ma, what's over? Apa Beka nggak ngerti? Semuanya Beka, hidup kita, bisnis Mama udah kehilangan semuanya. Apa sih maksud Mama? Maya udah kita ngobrol dalam aja ya. Mama tenang ya, jangan nangis kayak gini dong Mama. Sini Beka bantu. Ya ngobrol dalam aja. Pak Dewa, maaf Pak, saya boleh bicara sebentar? Boleh dong, kenapa? Saya nggak tahu ini penting atau enggak, tapi saya ngerasa ada yang janggal sama Pak Ivan. Sebenarnya maksud kamu apa? Yang ganjil tuh? Waktu Bapak nyuruh saya ke ruangan Bapak, saya ngelihat ada Pak Ivan di ruangan Bapak. Di ruangan saya? Iya Pak. Ngapain ya? Katanya sih cuma ngambil file. Tapi waktu saya buka laptop Bapak, di situ ada log aktivitas yang nunjukin kalau dia baru aja akses laporan keuangan perusahaan.
sama daftar nama-nama klien pribadi Bapak. Sebenarnya apa yang kamu bicarain barusan itu benar? Yakin, Pak? Oke, kalau gitu saya minta tolong kamu tutup semua akses ke Pak Ivan. Jangan sampai dia bisa buka apapun itu, data apapun itu. Oke. Tanpa seizin dari saya. Baik, Pak. Oke? Oke. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Enggak, ini nggak mungkin. Beka, I'm sorry sayang. Mama bangkrut. Bisnis Mama di Amerika hancur. Tabungan kita, deposito kita semua hilang. Mama ditipu habis-habisan, Beka. Sorry, Beka, I'm sorry. Mama minta maaf, Beka. Terus sekarang kita harus ngapain, Ma? Mama nggak tahu, Beka. Ini semua salah Mama. Mama terlalu percaya sama orang lain. Mama kurang hati-hati. Maafin Mama, Beka. Loh, itu siapa ya? Wah, ini pasti kalau dijual mahal nih. Bisa kaya raya gue. Bu, bikin kaget aja. Ada yang datang. Siapa? Gak tahu sih. Tamunya tuh perempuan. Dia tuh lagi nangis-nangis, Bu. Itu di ruang tamu sama Mbak Beka. Nangis-nangis. Aduh, jangan-jangan ada yang meninggal. Gak tahu sih. Tapi kayaknya serius banget deh, Bu. Penasaran deh. Udah. Bu. Ini apa, Bu? Malam ini kita pergi dari sini. Hah? Kenapa? Kan kita udah punya modal. Ini kalau dijual pasti mahal. Kita bisa hidup enak paling gak ya beberapa bulan lah, ya kan? Daripada kata kamu jadi pembantu terus di sini. Gimana? Ya juga sih. Bu Ati, tolong kesini sebentar dong, Bu. Cepat. Kamu ngapain sih? Oh, iya. Bisa kaya. Nih kalau gue udah orang kaya pakai gini bagus nih. Nanti Mbak tolong dicek lagi anak-anak di sini butuhnya vitamin apa dan belum vaksin apa aja. Nanti tolong kasih tahu ke Pak Anton. Baik, Mbak. Nanti akan siapkan ya. Ya, permisi. Nanti kalau udah dikasih tahu tolong kabarin saya ya, Pak, biar saya siapin. Baik Mbak Kirana, nanti kalau sudah ada report, saya akan kabarin Mbak Kirana. Ya, semoga aja kita bisa bantu banyak. Permisi. Pak Angga, gak nyangka Pak Angga bisa datang langsung ke sini loh. Pak Angga, apa kabar Pak Angga? Ya, masih sakit saya. Sorry. Mbak Kirana, kenalin ini Pak Angga, donatur baru kita di sini. Hai Kirana. Wah, kalian udah saling kenal ternyata ya? Udah, jadi saya memang temennya Dewa, makanya saya kenal sama Kirana. Wah, Pak Angga, Mbak Kirana, saya permisi sebentar ya. Ya, silakan. Kamu ngapain di sini? Kirana, maaf. Aku bukan mau ganggu kamu, tapi aku udah janji sama Dewa untuk jadi donatur di sini. Ya aku juga nggak tahu kalau kamu misalnya hari ini datang ke sini. Aku tahu kok kamu udah bahagia dan sama sekali aku nggak mau mengganggu kebahagiaan kamu. Ya,
Tapi aku udah janji sama Dewa, mau gimana? Ya dan aku rasa juga Dewa nggak perlu tahu masa lalu kita. Makasih. Kirana. Kalau misalnya kamu nggak nyaman, aku ada di sini, nggak apa-apa, aku bisa ngundurin diri kok. Menurut saya nggak perlu ya. Bukan hak saya juga untuk minta kamu mundur. Dan saya juga nggak mau jadi alasan untuk kamu berhenti ngebantu orang lain. Jadi lebih baik profesional aja. Ya, terima kasih Kirana. Aku juga sama sekali nggak mau ganggu kamu kok. Jadi kalau misalnya kamu nggak nyaman dengan aku ada di sini, kamu kerjanya jadi nggak enak, aku bisa cari alasan ke Dewa, aku ngomong ke dia. Atau mungkin aku bisa suruh karyawan aku untuk datang ke sini, it's okay? Ya, itu semua balik lagi ke kamu. Saya sih nggak masalah kamu di sini. Selama memang itu untuk kerjaan. Oke. Ya udah, kalau gitu saya permisi. Kirana, kamu nggak apa-apa? Kirana, hey. Mama, everything's gonna be okay ya. Ada aku di sini. Maafin Mama ya sayang. Maaf Mbak Beka, tadi nyari saya ya? Iya, Bu Wati, ini mama saya. Oh, ini mamanya Mbak Beka. Oh, maaf ya Ibu, saya tadi nggak tahu kalau Ibu mamanya Mbak Beka. Saya Wati yang bantu-bantu beres-beres di sini. Kenapa ibunya Mbak Beka nangis sampai banjir air mata kayak gini? Ini sih pasti masalahnya berat nih. Bu Wati, ini tolong bawa koper mama, bawain ke kamarnya ya. Kamarnya yang di ujung yang sebelah kanan itu. Oh, sama beres-beresin, sama ganti spraynya juga. Oh iya, beres. Permisi Bu. Udah Mama jangan khawatir ya. Beka pasti bakal bantuin Mama keluar dari masalah ini. Maafin Mama ya Beka. Mama nggak tahu harus ngapain lagi. Masalahnya apa sih? Kok kayaknya serius banget? Jadi penasaran. Maaf Kirana, tadi kamu barusan tiba-tiba pingsan makanya aku bawa ke sini. Ya, makasih. Mbak Kirana sudah sadar? Ini Mbak, silakan diminum dulu ya putihnya. Makasih Pak Anton. Ya. Kirana, gimana kondisi kamu? Perlu nggak aku panggilin dokter? Pak Anton, apakah ada dokter yang bisa dipanggil sekarang? Sepertinya nggak ada Pak Angga. Tapi saya akan bantu cari sama teman saya. Nggak perlu Pak Anton. Ya mungkin tadi karena saya kecapean aja. Cuaca hari ini kan memang panas banget. Tapi Kirana, nggak ada salahnya kamu ke dokter. Kan kamu bisa dicek kalau ada masalah atau gimana. Kamu barusan black out loh. Jangan anggap remeh kayak gitu. Nggak perlu. Yaudah kalau gitu saya pamit pulang ya. Mbak Kirana, sebaiknya Mbak Kirana pulang sama mobil dari kita saja ya. Mbak Kirana juga hari ini udah banyak bantu kita. Terima kasih banyak Mbak Kirana. Iya, makasih ya Pak. Maaf kalau ngerepotin. Yaudah, aku anterin ke depan ya.
Enggak perlu, makasih. Di mana mobilnya, Pak? Kayaknya saya harus segera pulang. Sudah saya siapkan di sana. Mari, Mbak. Aku tahu kok kamu udah bahagia. Dan sama sekali aku nggak mau mengganggu kebahagiaan kamu. Ya, tapi aku udah janji sama Dewa, mau gimana? Ya, dan aku rasa juga Dewa nggak perlu tahu masa lalu kita. Kayaknya udah saatnya aku kasih tahu Mas Dewa siapa sebenarnya Angga. Jangan sampai Mas Dewa tahu dari orang lain soal Angga. Apalagi kalau sampai Angga ngaku soal masa lalu aku dan dia. Mas Dewa pasti marah besar. Mas Dewa harus tahu dari aku. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu dengan Pak Arga Dewa Narendra. Dengan Bapak siapa? Bilang aja sama Dewa, saya Angga Dirgantara. Pasti dia udah tahu. Oke, baik. Bapak lurus saja. Di ruangan Pak Dewa ada di sebelah kiri. Terima kasih ya. Baik, sama-sama. Mas Dewa? Ivan, hebat. Maksud Anda itu apa, Pak Ivan? Maksud Anda itu apa? Maksudnya gimana? Anda masuk ruangan saya, diam-diam. Terus Anda copy semua data-data perusahaan saya. Ini kopi maksudnya kopi apa ya, Mas? Saya nggak pernah melakukan apapun, Mas. Nggak usah basa-basi lah, udah. Anda mau ngakuin perbuatan Anda atau tidak? Itu aja. Saya harus mengakui apa, Mas? Saya nggak melakukan apapun. Oh ya? Ya. Oke. Jelas? Flash disk itu isinya apa, Pak Ivan? Coba jawab jujur. Saya udah cek semua ya, Pak Ivan. Anda copy semua data-data perusahaan saya dalam flash disk itu. Dan oh ya, satu lagi. Di saat Abara datang ke kantor saya, marah-marah segala macam. Ada rekaman videonya di situ dan foto-foto. Lengkap sekali. Gila. Apa maksud Anda? Hah? Ini bikin saya yakin sekali. Berarti wartawan, media, semua tahu. Itu pasti dari siapa? Dari Anda. Iya. Iya, Pak Ivan. Hah? Sumpah saya... Saya kecewa sama Anda. Pengkhianat kamu. Saya udah bohong jauh-jauh rasa ragu saya, Pak Ivan, sama Anda. Dan saya udah sangat percaya sekali sama Anda. Percaya sekali. 100% saya percaya sama Anda. Tapi ternyata apa? Ini balasannya. Dari semua kebaikan saya, ini balasannya. Gini, Anda lakuin ini semua tuh apa sih? Hah? Demi apa? Demi apa? Demi uang? Ya, demi uang? Demi jabatan? Atau demi apa? Oh, saya baru kepikir, Pak Ivan, saya baru kepikir. Karena mantan Anda, ya, Bu Regina itu. Ya, karena Bu Regina, ya. Romas maunya apa? Makin nanya saya maunya. Jelas saya minta Anda angkat kaki Anda dari perusahaan saya, perusahaan papa saya. Pergi dari sini, saya pecat Anda. Yakin? Jelas, kenapa? Yakin mau pecat saya? Mas, saya tahu loh, Mas, tentang Mas sama Kirana.
Maksud Anda bicara kayak gitu apa ya? Maksud Anda apa? Mas nggak cinta kan sama Kirana? Mas nikahin Kirana karena ingin mempertahankan perusahaan ayah Mas. Jadi Dewa nggak mencintai Kirana. Dan pernikahan mereka itu bukan karena saling mencintai. Semua kebaikan Dewa ke Kirana itu berarti semuanya palsu. Bukan karena cinta, tapi karena harta. Jangan pernah bobo tentang pernikahan saya. Saya sangat mencintai istri saya. Sekali lagi jangan bawa istri saya. Ngerti? Sekali lagi saya minta Anda pergi dari sini. Keluar dari perusahaan saya. Oke. Saya keluar sekarang juga. Dan satu lagi Mas. Salam sama Kirana ya Mas ya. Semoga pernikahan kalian lancar. Tunggu. Gini. Udah bilang apa tadi? Salam buat Kirana. Saya akan sampaikan. Tapi satu hal yang harus tahu. Pernikahan saya dengan Kirana itu benar-benar pernikahan. Ya, saya sangat mencintai istri saya. Jadi jangan pernah bawa istri saya. Itu hanya warning dari saya. Ya, jangan sampai Anda bawa istri saya. Ngerti? Ya. Oke. Saya mencintai istri saya, Ivan. Sampai kapanpun, jangan pernah bawa istri saya, ngerti kamu? Aku nggak mau Kirana dengar soal ini. Dari siapapun. Apalagi dari Ivan. Aku harus kasih tahu Kirana yang sebenarnya, biar Kirana nggak salah paham. Ini file udah beres semua. Ella. Ya Pak. Ella, udah kamu kerja dulu. Tolong kamu pastiin Ivan itu jangan pernah sampai masuk lagi ke kantor ini. Kamu pastiin security, dia udah pergi dari kantor ini. Baik Pak. Nyanat! Oke, Bu Regina. Gini caranya, bagus. Oke, sekarang Anda bisa satu langkah di depan saya, mungkin ya. Tapi Anda nggak bisa permainkan saya, sumpah. Oke, Anda mau cari masalah sama saya, oke? Oke, saya akan buktikan. Orang licik seperti Anda akan saya jatuhkan. Lihat, Bu Regina, lihat. Saya akan terima semuanya, Dan kamu, Ivan, berani kamu bawa-bawa soal istri saya. Habis. Aku nggak nyangka. Ternyata selama ini wanita sebaik Kirana cuma dijadiin mainan buat Dewa. Kirana hanya sekedar alat buat Dewa menyelamatkan perusahaan keluarganya. Aku nggak habis pikir. Dia ngebuat Kirana hidup dengan harapan palsu, bahkan sampai ngerasa dirinya dicintai dan bahagia karena hidup bersama suaminya yang gak lebih dari seorang pembohong. Kirana, seorang pembohong kayak Arga Dewa, itu gak pantas buat mendapatkan kamu, bahkan cinta kamu. Aku sama sekali gak rela ngelihat kamu diperlakukan seperti itu, Kirana. Aku akan pastikan kamu tahu tentang kebohongan Dewa selama ini, Kirana. Karena kamu berhak bahagia dan Dewa tidak pantas mendapatkan kamu. Bu, jadi siapa yang nangis? Siapa tamunya? Ternyata ibu-ibu itu mamahnya Mbak Beka. Kayaknya baru pulang dari luar negeri deh. Terus kenapa dia nangis ya? Kayaknya masalah gede ya? Ya mana ibu tahu, kan ibu nggak dengar ceritanya. Ini kita jadi mau kabur.
Ya iyalah, kan kita punya modal kalung berlian tadi. Kalau dijual, kita bisa hiduplah selama beberapa bulan. Ya kan? Beres-beres, packing. Bu, tapi kita tetap harus cari ibunya Kirana, Bu. Iyalah, ibu juga tahu kalau itu. Soalnya itu satu-satunya cara kita bisa dapat duit lebih banyak dan bisa jadi orang kaya. Tapi aku tuh penasaran deh, Bu. Itu Budha Retno tuh dapat Kirana tuh dari siapa ya? Terus Sri Sulastri itu siapa? Kan dia tuh yang selalu transfer duit ke Budha Retno. Sri Sulastri. Ibu yakin pasti majikannya tuh yang orang kaya. Tapi Sri Sulastrinya itu yang dari kemarin kita nggak tahu. Jadi ceritanya dulu itu Kak Lala terpaksa ngasih anaknya Mbak Regina ke Mbak Retno. Mbak Retno itu siapa? Mbak Retno itu pembantunya Ibu Gayatri dulu. Retno, Sri Sulastri, mereka? Ini Bu, ada surat buat Ibu Sri Sulastri. Ya makasih ya Mas ya. Sama-sama. Jadi ternyata nama aslinya Kak Lala itu Sri Sulastri. Iya, Sri Sulastri itu nama asli kakak. Oh my god, Tante Regina tuh sama Om Ivan punya anak dan anak itu dikasih ke pembantu mereka yang namanya Retno. Dan ternyata Retno itu ibu asuhnya Kirana. Dan Winda sama Wati lagi nyari ibunya Kirana yang ditransferin uang sama Sri Sulastri. Dan mungkin Sri Sulastri itu Kak Lala. Oh my god, I can't believe it. This good thing is happening to me. Ya Allah, kenapa ini? Mual banget. Kepala aku juga pusing lagi. Aduh, aku gak kuat kalau harus ke kantor Mas Dewa sekarang. Dengan kondisi kayak gini, mendingan aku pulang aja deh. Pak, kita langsung ke rumah Mas Dewa aja deh. Siap, Mas. Bapak masih ingat jalannya kan, Pak? Masih, Mbak. Makasih. Siap. Cepat, Pak, pergi, Pak. Lepasin, saya bisa sendiri. Terima kasih. Permisi, Pak. Saya tidak akan biarkan kamu menang, Dewa. Lancang sekali Anda datang ke rumah saya. Bu Regina. Hebat Anda. Saya bingung sama Anda. Nggak puas Anda? Hina istri saya. Bikin istri saya seperti sampah. Terus apa lagi? Anda fitnah saya, Anda tuduh saya apa? Mempekerjakan istri saya di perusahaan Anda sebagai mata-mata. Anda ngelakuin itu semua untuk apa? Untuk nutupin sikap, perilaku pengecut Anda itu, ya? Jaga mulut Anda. Oh. Anda nggak tahu apa-apa. Jelas saya tahu apa-apa. Saya berani kesini karena saya punya bukti, Bu Regina. Anda suruh Pak Ivan, ya kan? Kerja di perusahaan saya. Untuk apa?
Menghancurkan perusahaan saya dari dalam. Kenapa? Gak bisa jawab? Bu Regina gini, dengerin saya baik-baik ya. Apa yang Anda lakukan sangat rendah sekali di mata saya. Dan menurut saya, Anda dan Pak Ivan itu cocok banget, pasangan yang serasi. Luar biasa, pasangan yang serasi. Hei, jangan bikin ribut kamu. Muncul akhirnya. Berani kamu. Apaan? Tenang aja, saya nggak bikin ribut di sini. Saya cuma mau ngasih peringatan di sini, Pak Ivan. Sampai sekali lagi, Anda, Bu Regina, musik saya, istri saya, perusahaan saya akan hancurkan. Oh, perusahaan Anda, Bu Regina. Berani mengancam kami? Saya nggak ngancam kalian. Saya cuma kasih warning. Saya cuma kasih peringatan. Dan saya akan lakukan itu, Pak Ivan. Silakan. Silakan. Pergi dari sini. Dan baru suruh juga saya akan pergi dari sini. Kenapa? Saya jijik. Coba pergi dari sini. Semoga Anda terima dengan omongan saya. Hei, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Mas. Udah, kamu tenang aja, ya. Gua akan balas Dewa nanti, ya. Ya, Mas. Wes bersih kabeh iki. Ya Allah. Kira apa iku? Mbak, apa Mbak? Masuk angin ta, Mbak? Mbak. Aduh, nggak tahu nih, Mer. Tiba-tiba banget dari tadi tuh pusing, sakit kepala sama mual-mual. Capean kali ya? Duh, ya Allah, Mbak. Apa? Jangan-jangan Mbak Kirana? Jangan apa? Iku loh, Mbak. Iku loh. Apa? Iku loh, Mbak. Sakit perut? Bukan. Apa? Jangan-jangan Mbak Kirana hamil.